Oke, bertemu lagi dengan kita di sini. Kongguan. Jadi ini episode terakhir, Bib, membahas tentang Kirain yang tadi episode terakhir. ini kan kesimpulan dari semua. Ini episode. OVA. Jadi Conclusion. ada beberapa pertanyaan, salah satunya adalah kesehatan. Tentang kesehatan. Ini episode kali ini khusus menjawab pertanyaan dari netizen, Bib. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 14 pertanyaan, Bib, nanti Bib, di sini, Bib. Iya. Satu orang wajib bertanya. Siapa? Pertanyaan duluan. Pertama. Siap. Apa hukumnya? Wah, ini di bulan Ramadan apa? Jelas. Tentang kesehatan ini umum. Secara lagi rame, Bib. Katanya laki-laki itu harus Keluarkan 3 hari, 4 hari. Enggak, dikeluarkan 21 kali. Hah? Kata siapa? Sebulan. Secara medis. Ini Enggak. Itu kan yang lajang gimana tuh, Bib, hukumnya. Terus kalau yang beristri mah sah-sah saja mungkin ya. Ini enaknya di gitu aja nggak sih? Ya, kasih satu deh. Kasih satu aja ya situ. Satu. Yang backup ya, yang backup. Pertanyaannya di backup nih. Kaget langsung. Kedua episode Apa hukumnya lah, coli, weh. Ya sedap. Kedua episode Bren, salam lagi. Gue bikin pengen guys, ya lama itu. Ulang. Apa hukumnya onani, Bib? Nah, untuk laki-laki lajang dan yang sudah beristri. Karena secara medis katanya 21 kali laki-laki itu harus mengeluarkan sperma. Dan kalau tidak dikeluarkan dalam jangka waktu lama akan menyebabkan gangguan kesehatan, yaitu kanker prostat. Nah, apa hukumnya untuk laki-laki lajang nih, untuk yang di depan? Hukumnya Mungkin saya perhalus bertanya aja, Bib. Apa hukumnya onani untuk laki-laki yang sudah balik dan masih lajang? Mungkin khawatirnya kan kalau lajang tapi usia masih kelas 6 SD kan juga belum haram. gitu. Haram. Itu kalau ada bahasa Padahal ada artikel tadi yang menjelaskan medis secara ya. medis 21 hari Itu dalam Satu kali Iya. dalam 1 bulan. Itu mah akan orang yang suka coli aja itu mah. Yes. Karena apa? Karena Allah itu subhanallah, Allah itu pasti akan ngasih waktu yang tepat untuk keluar dengan tanpa cara yang haram. Mungkin dengan ihtilam itu mimpi basah dan lain-lain. Tapi Itu otomatis. Tapi saya juga sering dengar sih, Bib, akan keluar dengan sendirinya di mimpi Iya, basah. otomatis itu. Kalau emang harusnya udah waktunya keluar. Iya, yang pernah saya otomatis dengar. itu otomatis tuh. Cuman- Karena tidak ada kesehatan dengan sesuatu yang haram, itu tidak ada. Sesuatu yang sudah Allah haramkan dalam syariat tidak akan ada nilai kesehatannya. Seperti hukumnya Pak, wine. Dibahas lagi nih. Panjang lagi nanti, Bib. Kita bahas itu. Intinya saya kasih kesimpulan boleh, Bib, ya? Intinya onani gak boleh, onana juga. Yes. Jelek. Ya, jangan balik ke MU lah. pertanyaan kedua. Kaget. Fidyah. Bayar puasa tuh. Mm. Nah, kan apa kalau udah bayar fidyah nggak usah Bayar puasa. bayar puasa lagi? Atau tetap Oh, bayar iya. dengan puasanya gitu. Jadi memang ada konsep-konsep orang yang Diulangi lagi sama host pertanyaannya. Apakah ketika orang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada halangan sakit dan lain-lain, terus kita Bisa udah bayar dibayar. fidyah, itu pertama, apakah bisa dibayar fidyah? Bisa harusnya, kemarin kan dibahas. Iya. Nah, tapi apakah ketika kita sudah bisa kita udah bayar fidyah, berfidyah, haruskah berpuasa lagi untuk menggantinya atau ya gimana? ada udur-udur yang diwajibkan oleh orang-orang yang tidak berpuasa untuk bayar fidyah. Pertama, yaitu orang-orang yang ibu menyusui yang takut terhadap dirinya, takut terhadap bayinya. Kalau dia puasa, bayinya mungkin kurang asinya, maka dia diudurkan untuk tidak berpuasa. Tapi dia tadi wajib qadha dan membayar fidyah. Sakit juga begitu. Sakit yang benar-benar yang tidak diharapkan kesembuhannya, itu diwajibkan untuk membayar fidyah saja. Kalau mokel, Kayak orang tua yang mokel pikun tonjok tuh, dulu tuh. orang tua yang pikun itu udur, itu tidak berpuasa, tapi dianjurkan untuk bayar fidyah.
tapi tanpa untuk mengkodok puasanya karena udah udur, udah tua. Adapun sakit yang ada harapan kesembuhan, ya dia wajib bayar fidyah, ya wajib Bayar puasa. kodoknya. Kalau mokel Kalau mau bayar fidyah? Mokel kodok. kodok. Wajib kodok, nggak ada berpihak wajib kodok. Oh, kalau Nah syarat kalau dia contoh mengkodoknya sampai menemu Ramadan lagi, dia belum membayar, itu wajib double nanti bayarnya, kodok sama fidyah. Oh. tapi satu Bib, Satu hari puasa itu bayarannya berapa fidyah, Bib? 1 kilo kurang lebih. 1 1 kilo beras. ini Beras. atau 1 liter kalau bisa 1 liter. beras. Kalau misalkan di sini, ini kan di Papua, Bib. Sagu musimnya, Bib. Iya, pas itu. Sagu. Sagu. Nah, kalau misalkan rupiah bisa dikonversi ke rupiah. Nggak bisa. Maksudnya 1 kilo itunya dikonversi ke Iya, rupiah. ya, dibelikan itu. Heeh. Boleh. Bukan maksudnya dikasihin uangnya. Oh enggak, tetap apa namanya fidyah. Harus Belikan. Apa namanya, Bib? Apa namanya? Bahan baku tuh bahan pokok tuh. Kutul bilad. Kutul Putul bilah. bilan. Nah, makan pokok. Putul bisa. bilan. Jadi Bib, katanya fidyah itu bisa ditangguhkan ke keluarganya yang masih sehat atau gimana Bib? Misalnya keluarganya sakit. Oh nih, iya. ini. Iya. Terus oh ya Dianya nggak orang mampu tua nih, juga. dianya nggak mampu untuk bayar fidyah ya keluarganya. Nah, kalau misal Bib, keluarganya ini bukan sakit, tapi tidak berakal sehat alias ODGJ. Kita bayar fidyah untuk beliau juga atau gimana? Enggak harus. Enggak harus. Karena ODGJ nggak wajib ya, Bib, Iya. itu ya. Kayak kemarin dibahas tuh, dilihat dulu ODGJ-nya nih. Awal sebab ODGJ itu gimana dia gitu. Kalau ODGJ-nya memang kayalah dari bawaan dari lahir, ya itu enggak harus sudah. Kalau ODG-nya gara-gara slot, Nah, itu wajib dia wajib dia itu dia. Oh, harus Karena kesalahan dia sendiri ODGJ-nya kayak karena slot. Seperti itu. putus cinta kayak gitu juga. Iya. Oke, pertanyaan ketiga. Ada lagi. Nana. Nggak, pertanyaan ketiga. Tanah. Apa ya? Hukum ngecat rambut yang tadinya biru jadi putih. Kembali. Saya mau nanya, Pip, Iya boleh. tentang sekitaran lebaran. Mm-mm. Kan kalau misalkan lebaran tuh harus pakai pakaian terbaik buat sholat Idul Fitri itu. Nah, gimana kalau misalkan pakaian itu pakaian culture, Bib? Culture tuh Skena. Kayak yang Gini, Bib. zaman sekarang, Beb, zaman sekarang. Band gitu, baju band kayak gitu, baju. ini baju untuk sholat Id apa? Sholat Id. Iya, sholat Id kan itu menurut dia terbaik ya, culture gitu, skena. Itu kira-kira gimana, Bib? Ya kan terbaik tuh bukan terbaik untuk kita, tapi terbaik dari Allah. Kan pakaian yang terbaik dari untuk Allah itu libasut taqwa. Libasut taqwa. Maka dalam Al-Qur'an kan ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid kata Allah. Dalam surat Al-A'raf, ya wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang terbaikmu ketika masuk masjid. Terbaik kan, Bib? Bahasanya. Iya. Bukan baju. Tapi ada ayat lain dikatakan walibasu taqwa khairul lakum, dan libas takwa, pakaian takwa itu khairul lakum, yang terbaik dari kalian semuanya. Betul. Artinya saya menambahkan itu terbaik di sini kan bukan berarti harus gamis, sarungan dan Iya. baju koko kayak antum. Kan kita beda budaya, Bib. Sholat. Betul. Budayanya kan beda. Budaya di Timur Tengah Rompi sama jeans, budaya. Bib. Mohon maaf, Bib. Budaya yang kayak gamis terus pakai baju takwa itu budaya Timur Tengah loh, Bib, bukan budaya Indonesia. Enggak, salah. Pakaian takwa tuh bukan budaya Arab. Saya pernah bilang hijab, cadar, gamis itu bukan pakaian Arab, itu pakaian takwa, pakaian orang Muslim. Ada dalilnya nggak, Bib? Ada Rasulullah katakan. Gimana, Bib? Itu tadi pertama Al-Qur'an, libasut taqwa. Libasut. Betul. Di situ tidak dicantumkan bahwa libasut takwa harus memakai baju gamis, harus memakai cadar. Tidak loh, Bib. Rasulullah kan memakai pakaian gamis. Itu Iya, itu kan Rasulullah berbeda karena tadi libasut takwa, artinya libasut takwa itu kan berdasarkan pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik kan kalau menurut anak pakaian terbaiknya kayak gini gimana, Bib? Intinya jadi dahulu di zaman Nabi Muhammad, saya pernah bawakan kisah di zaman Nabi itu orang-orang perempuan, orang-orang Arab itu mereka pakaiannya bukan seperti pakaian yang sekarang kita pakai gamis, pakai enggak. Dulu sebelum Nabi mereka pakaiannya pakai pakaian adat Arab itu pakaian yang neko-neko ya, yang udah kelihatan pusat dan lain-lainnya gitu. Makanya ketika Rasulullah ada membawa syariat Islam, Rasulullah tuh kayak seakan-akan sekota Madinah semua hitam seperti burung gagak, perempuan-perempuan menggunakan cadar. Bahkan dalam Al-Qur'an itu ada ayatnya mengatakan bahwasanya dalam Al-Qur'an hijab itu apa? Allah itu memerintahkan bagi para perempuan untuk memakai hijab. Itu ada ayat Al-Qur'annya. Itu kan menandakan bahwasanya hijab atau gamis menutup aurat itu bukan pakaian adat Arab, tapi memang pakaian orang Islam. Yang rekomendasi. Berarti gitu. ada juga misal Saya belum bisa terima. Belum bisa terima. Lanjut. lanjut lah.
Karena Saya juga nggak terima ini. Baju saya tidak termasuk. Baju saya tidak termasuk. kalau Yang ini kan diharuskan bahasnya soalnya nih. konteksnya masuk masjid ya. Kalau luar masjid bebas. Pakaian terbaik ya tadi sesuai saya sepakat dengan Kalau pakaian saya terbaik ya pakaian saya ini Bib. Madrid. Madrid. Ini klub Madrid. terbaik, klub terbaik. Oh, klub terbaik. PRD. Iya. Kalau di luar konteks masih silakan aja. Tapi ini Bib, ada mungkin dari sana Bib, biar lebih mutlak nih. Iya iya iya. Ini batu nih. Iya. Ada gak spesifiknya misalnya pakaianmu harus polos, pakaianmu harus putih misalnya gitu. Ada gak Bib ininya? Iya, kita kan lihat simbol Rasulullah. Rasulullah kan simbol orang Islam. Teladan kita. Siapa kita mau nelarin siapa kecuali nelarin Rasulullah. Karena adapun Rasulullah senang dengan pakaian yang putih, senang dengan pakaian hijau itu Rasulullah. Hijau. Hijau. Oke. Namun ketika perang Rasulullah senang pakaian hitam. Ketika perang pakai pakaian Kenapa hitam. Rasulullah senang Nyaru pakaian jadi batu mungkin Bib. aduh. Apa namanya? Oh, darah hilang. Waduh. Kamu pakai baju kamuflase. Enggak, pakaian hitam itu pakaian hitam Gelap, hitam dalam perang gelap itu bukan apa menandakan syabab kemudaan. Kan bahkan ketika perang pun Rasulullah menganjurkan para sahabat yang beruban itu untuk memakai henna warna hitam supaya tidak terlihat musuh tua. Oh itu Paham nggak nggak? apa-apa ya? Ya, supaya tidak terlihat orang musuh tua. Kan kalau uban ini orang tua nih gampang ya. Untuk memanipulasinya Rasulullah tuh memerintahkan mereka untuk pakai pakaian hitam. Jadi seakan simbol kekuatan, simbol. Oh, masih. Iya, jaga-jaga. ini ke tadi Bib. Masih mengganjal. Kalau yang namanya budaya itu kan nggak bisa dipaksakan. Iya. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak mau bahwa bangsa kita ini secara budaya dijajah oleh orang asing, terutama orang Barat dan Timur Tengah. Secara budaya ya Bib. Karena kalau kita melihat sejarah itu segala sesuatunya Bib. Islam masuk Indonesia, Islamnya yang di Indonesia kan Bib. Islamnya. Islamnya yang di-Indonesiakan, bukan Indonesia yang diislamkan. Buktinya sampai sekarang negara Indonesia masih berlandaskan Pancasila, bukan melandaskan Islam. Gitu. Nah, dari sejarah itu contoh apa gotong royong segala macam itu kan sudah ada di Islam, tapi itu kan juga diinikan ke menurut wah. Gara sendiri kan? Enggak. Ana masih nggak terima kalau misalkan budaya kayak budaya Barat, budaya Timur Tengah itu dipaksakan menjadi budaya kita. Karena budaya kita berpakaian pun ya beda dengan Timur Tengah. Kalau misalkan yang paling ketangan itu adalah umroh. Nah, umroh itu banyak orang Indonesia yang memaksakan pakai gamis dan lain sebagainya. Oh iya. Nah, kalau kita lihat di dalam ajaran Al-Qur'an manapun dan tidak ada spesifik harus pakai gamis, tetapi pakai baju yang takwa. Takwa ini kan multi tafsir. Yang tadi Memang sih, definisikan ya. dalam usul fikih itu ada kalimat begini, tarkul adah adawah. Melanggar adat itu akan menimbulkan permusuhan. Makanya kita lihat sejarah Wali Songo ketika berdakwah dalam Indonesia, mereka memang tidak merusak budaya. Betul. Nah, ini maksudnya yang Berbarengan Islam budaya. di Indonesia kan tuh itu Bu. Iya. Mereka Mereka- kali jaga, Iya. pakai wayang. Makanya ya selama pakaian tersebut pakaian yang layak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan. Oke, udah. Ini kejawab. Dari tadi ngomongnya gini. Tapi ada satu hal yang harus kamu tanyakan. Nanti kayak kemarin tiba-tiba. ada satu saya sering dengar nih Bib, kayak apa kalau Jumatan itu bajunya itu jangan ada bacaan di belakang Ya, katanya gitu mengganggu kekhusyuan. karena Salat itu apapun ya, Bib. Soal nah, itu apapun. apakah itu benar Bib atau Iya. Karena Nonton Pak, episode 15 coba. Udah makanya dibahas. itu sudah bisa dibahas tuh. saya belum diundang Bib. Gak boleh di sini bukan berarti gak sah sholatnya ya. Sah-sah aja boleh-boleh aja. Tapi Cuma kan mengganggu kalau kekhusyuan. kekhusyuan itu aja. Oh itu yang salah berarti yang pakai pakaiannya itu ya? Kurang tepat. Jadi kalaupun misalnya nanti sesuai pertanyaan tadi tuh pakai pakaian skena, kalau pakaian skenanya mengganggu kekhusyuan jamaah lain, mungkin bisa dikategorikan seperti baju yang mengganggu ya, Bib. Oh Kayak kan pakaian skena tuh misalnya ininya panjang, ininya pakai vest jeans, ada rantainya di sini. Atau di sini tukangnya tulisan nomor 77. ah Skip nanti juga tetet. Gitu loh. Supaya ada pekerjaan bagi editor itu. Ada kerjaan. Nanti disensor, tapi ada gambar aja ya. ting 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 gitu. Ada pertanyaan lagi kan boleh? Apa? Ada mic-nya, ada mic-nya. Bim,
Jika sholat berjamaah jumlahnya 11 orang, pas. Boleh memakai formasi 352. Bodoh amat. Bodoh amat. Mama, Nggak ada kan khususnya, nggak ada. Wah, pecah bang. Ada listrik bang. emosi nih, emosi. Enggak lah. Tetap. Boleh saya Bagus, ini bagus nih. Ini bagus nih. Ini emosi yang bagus nih, emosi yang bagus seperti ini nih dia. Nggak masuk akal nih soal pertanyaan 352. Boleh saya yang jawab, Bim? Boleh? Boleh ya. Hukumnya kalau 11 orang sholat berjamaah pakai formasi 352. Pertanyaan yang sungguh skena. Ya lagi. Enggak. Boleh asal imamnya Buffon. Buffon harus diislamkan dulu itu. Harus banget gitu ya. Islamkan dulu tuh Buffonnya tuh. Kirain penting tadi. Iya, makanya sudah sampai baca dia ya. Kirain penting itu ya. Emang kadang-kadang. Oke, nggak boleh ya Beb ya itu ya. Apa hukumnya, Bib? Jadi baledog ya lamun. Pertanyaan. Awas kalau sekarang 6 orang formasi poli ini. Waalaikumsalam. Kalau ini seputar zakat ya, Bib ya? Iya. Zakat. Kalau misalkan kita kan udah punya pendapatan sendiri nih, terus zakatnya dibayarin sama orang tua, apakah sah zakatnya? Sah aja. Zakat fitrah. Fitrah apa zakat apa, Mak? Pun. Zakat mal. Zakat fitrah. Sah aja. Batasannya sekalian membahas zakat deh. Batasan zakat mal itu kata antum berapa? Yang wajib bayar zakat mal itu? 88 juta ya? Enggak, gram 80 gram. Oh, 80 gram itu hampir sekitar 250 juta. Iya, 80 gram. Sekitar segitu. Zakat Itu mal, pendapatan itu setahun. zakat mal. Ya, pendapatan setahun itu. Setahun. Terus Mas Egi, Bib, melanjutkan yang tadi, berarti si orang tua tersebut mewakili zakatnya si anak, total zakatnya tetap untuk satu orang atau untuk sekian orang? Diniatkan kayak gini ya, karena ketika kita Nah, zakat itu zakat al-fitri. setiap individu untuk niat ataupun diwakilkan sama saya. Contohnya, saya bapaknya nih, nawaitu zakatul fitri an waladi, atau bahasa Indonesianya saya niatkan zakat fitri untuk anakku NK atau untuk putriku siapa. Gak apa-apa diniatkan oleh satu orang, gak apa-apa. Tapi enggak, total si zakatnya tuh tetap 3,5. Iya, dikasih setiap orang itu. Oh, setiap orang. Iya, setiap berarti Kalau enggak- kalau objek itu siapa orang, Bib? setiap orang. Sebenarnya kalau sekarang dari Basnas itu takarannya 2,7 kilo. 2,7. Apa, Bib? 7 kilo. Dari apa tadi? Basnas. Dari Basnas. Kalau misalkan contoh yang sudah meninggal berarti nggak usah bayar zakat. Oh, nggak usah. Yang diwajibkan zakat tuh yang masuk yang merayakan yang memasuki yang merasakan hari raya itu, kayak Ramadan. Kalau meninggalnya di bulan Ramadan juga itu tidak diharuskan. Zakat. Zakat. Oh, kalau meninggal di bulan Ramadan. Zakat. Kira mau. Amin. Iya, maksudnya Nanti. ya kan kalau Ya, bulan bagus, Ramadan, bagus, kalau bagus, Ramadan bagus. meninggal itu Oh, bagus, bagus, ya, Beb. bagus. Amin. Tapi meninggalnya pas smoke ya? Iya. Lihat tuh kematiannya. Nanti fidyah dulu. Karena kata Rasulullah, almar'u mata ala ma'asya'aleh. Orang itu mati tergantung kebiasaan hidupnya. Itu dia. Kalau kebiasaan hidupnya ngaji kayak beliau, meninggalnya lagi ngaji. Lagi bismillah. Kebiasaannya mancing, Lagi jujur, meninggalnya lagi jujur. mancing. Mancing. Wah, dapat nilai. Nah, kebiasaannya padel, mainnya lagi. Kebiasaannya lagi. Oke, kita tutup udah kemana-mana ini. Udah kemana-mana. Kita bikin ucapan, Bang, Ya, dari tim ini. Mau sama ramean nggak? nggak usah lah. Oke, kita nanti. Apa nih gimana nih? Ya, Pimpin Beb, ini kayak Beb. Kami Kita dari tim mengucapkan Kami dari tim podcast Gibah podcast Gibah. Ya, enggak lah. Habib lah. Kan gimmick bareng Habib. Oh iya. Kalau sama kami yang dari Habib. tim podcast Kami Gibah, ya. Biasa. Udah siap. Kemana nih kameranya kemana nih? Ya, yang mana aja ada. Oh. Kami dari tim podcast Gibah mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. taqabbalallahu minna wa minkum. siamana wa siamakum. Taqabbal ya karim. Horas.